Bang Aiman, gue ini seorang muslim dan gue ini diajarin di Al-Quran bahwa jangan karena kita membenci suatu kaum kita berlaku tidak adil. Surat Al-Maidah ayat 8 ini banyak yang pakai jilbab, silakan cek. Jadi ini banyak sekali BOP lah Iran, intinya nih sentimen anti Amerika nih luar biasa sekali di negara kita ini. Dan semua didasari sama kebencian buta tanpa mencoba adil seperti yang disarankan Al-Maidah ayat 8. Ini mumpung ada adik-adik di sini masih muda ya, aku mau coba fondasi sejarah itu penting loh. Padahal adik-adik tahu nggak, Amerika tuh punya peran besar sekali pada kemerdekaan kita. Orang tuh ingatnya cuma 17 Agustus saja, orang lupa pada 1945 Belanda balik membonceng pasukan Nika untuk melucuti yang waktu itu pengen melucuti tentara Jepang. Jadi Bang Aiman, dari 46 setelah kita proklamasi, kita dijajah lagi sama Belanda sampai 49 yang dikenal dengan agresi Belanda kedua. Silakan cek. 19 Desember. Dan itu tidak mudah buat para pahlawan kemerdekaan kita karena memang supremasi militer Belanda tuh memang terlalu kuat waktu itu. Bahkan Jenderal Sudirman pun hanya bisa melawan Belanda dengan taktik gerilya, hit and run. Apakah dengan hit and run itu efektif untuk mengusir Belanda dari bumi pertiwi? I don't think so. Tapi tiba-tiba tahun 49, tiba-tiba Belanda mudik. Karena siapa? Karena ditekan Amerika, brother. Jadi, biar adik-adik tahu, tahun 1949 Amerika itu tiba-tiba ngancem ke Belanda. Belanda, lu kalau masih jajah Indonesia, gua stop bantuan lu. Ini fakta sejarah ini. Waktu itu kan Belanda baru selesai perang dunia kan, hancur-hancuran kan. Amerika bantu lewat Marshall Plan namanya, program. Bukan cuma itu aja. Amerika nyeret Belanda, lu duduk. Dipaksa duduk berunding sama Indonesia. Itulah yang kita kenal dengan konferensi meja bundar di Den Haag. Tidak sampai di situ. Amerika juga bikin veto, bikin resolusi di Dewan PBB untuk menekan agar Belanda cabut dari Indonesia. Sampai akhirnya Belanda nyerah, bos. Udah deh, babang Amerika, gue nyerah deh, gue pulang deh. Coba. Tanpa mengecilkan perjuangan para pahlawan. Tapi kalau Amerika nggak turun tangan, kita nggak tahu sampai kapan Belanda bercokol. Mungkin Belanda tahun 70 masih di sini, mungkin tahun 80 masih di sini kayak di Afrika Selatan. Ya, jadi ketika Pak Prabowo, kalau nggak ada Amerika, Indonesia masih dijajah Belanda. Ya itu aku tanpa mengecilkan ya, tanpa mengecilkan. Tapi peran Amerika besar sekali yang bikin Belanda pulang kampung waktu itu. Ini banyak ahli-ahli di sini yang tukang-tukang baca pasti tahu. Kalau memang mereka tidak asli historis, mereka tidak minim literasi sejarah pasti tahu. Jadi ketika Pak Prabowo waktu itu ngomong, jangan lupakan jasa Amerika. Betul. Pak Prabowo tuh ngomongnya karena dia ngerti sejarah. Oke, kita balik lagi ke Amerika lawan Iran. Oke, ini aku tarik mundur ya, karena fondasi sejarah itu penting adik-adik. Jadi adik-adik di sini perlu tahu. Kembali lagi ya, prinsipnya adalah jangan karena kita membenci suatu kaum kita berlaku tidak adil. Berusahalah adil untuk Amerika. Coba pahami kenapa Amerika nyerang Iran. Jadi adik-adik perlu tahu, Iran ini adalah salah satu donatur terbesar untuk dua kelompok militer di Timur Tengah. Yang satu namanya Hizbullah di Lebanon, yang satu namanya Hamas di Gaza. Bang Aiman, dari tahun 1992, Iran ini udah ngasih duit ke Hizbullah 700 juta sampai 1 miliar dolar per tahun. Dan dari mulai tahun 2005, Iran ngasih duit ke Hamas 100 juta sampai 300 juta per tahun. Duitnya dipakai apa adik-adik? Dipakai beli roket, dipakai beli rudal untuk nembak ke Israel, untuk ngebunuh warga sipil Israel. Selama puluhan tahun. Sekarang balikin ke kita ya. Adik-adik pikir nih, ya pakai hati ya. Ini misalnya nih Malaysia ya, ngasih duit ke teroris. Terus terorisnya beli bom. Bomnya dipakai buat ngebunuh rakyat Indonesia. Kira-kira perasaan kita gimana? Puluhan tahun lagi. Saya yakin demi Allah, demi Rasulullah, pasti kita rela banget, ikhlas banget perang sama Malaysia. Bener gak? Wah, diserang-serang terus. Jadi ketika Pak Prabowo waktu itu ngomong, Bang Aiman, untuk mewujudkan perdamaian, kita harus menjamin keamanan Israel. Itu adalah pernyataan yang terukur dan Pak Prabowo ngerti sejarah. Justru orang-orang yang nyinyirin Pak Prabowo itu orang-orang yang ahistoris dan minim literasi sejarah. Gue jelasin, faktanya, lu giliran gue ngomong gak ada yang tepuk tangan lu bangke. Jangan tepuk tangan ke oposisi doang dong. Jadi nih faktanya Bang Iman,
Semua konflik di sana dimulai dari Arab nyerang Israel duluan. Ini fakta. Tahun 1948, pertama kali perang, itu koalisi negara-negara Arab nyerang Israel. Tahun 1967, koalisi negara Arab menyerang Israel, disikat dulu sama Israel. Dikenal dengan perang 6 hari. Tahun 1973, koalisi negara Arab nyerang Israel. Dikenal dengan perang Yom Kippur. Tahun 1987, negara-negara Arab patungan ngasih duit ke teroris, teroris nyerang ke Israel. Yang dikenal dengan Intifada 1. 2001, negara-negara Arab ngasih duit ke teroris, teroris nyerang ke Israel. Yang dikenal dengan Intifada 2 sampai balik ke yang saya bilang tadi, tahun 92. Hizbullah dikasih duit sama Iran, tahun 2005 Hamas dikasih duit sama. Puluhan tahun konflik gara-gara Arab kagak bisa lihat, Yahudi diem. Tuh dia lagi diem, kita serang yuk. Makanya Pak Prabowo udah benar, kalau mau damai ya jangan nyerang si Israel. Jadi keputusan Pak Prabowo membawa Indonesia ke board of peace ini sudah benar. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, karena memang board of peace Trump ini memang niatnya ingin mewujudkan perdamaian dengan cara apa? Dengan cara mentiadakan donatur yang memberikan duit ke teroris. Makanya dia nyerang Iran. Itu yang diserang sama Iran bukan rakyatnya loh, rezimnya loh. Amerika cuma pengen rezim Iran yang suka ngasih duit ke teroris itu diganti dengan rezim yang tidak pernah ngasih duit ke teroris. Simple. Tidak ada donatur, tidak ada teroris, tidak ada perang, tidak ada perang, damai. Tepuk tangan dong. Jangan si Bang Ferry doang yang ditepuk tanganin sama lu. Bisa saya tanggapin? Dikasih berapa lo Bang Ferry? Jadi sekali lagi ini kalau Pak Prabowo denger ya. Kalau Pak Prabowo denger nih ya. Maaf. Istilah peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu. Maju terus Pak bersama BOP. Jangan mundur Pak. Ya, karena BOP